Now beat the thing up, non-stop, and let your homeboy hit it. Beat it, beat it, beat it, beat it, beat it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Hemalia Putri dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi sejarah Indonesia, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia berbeda dengan masuknya Belanda ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia bukan untuk mencari rempah-rempah atau menyebarluaskan agama, tetapi datangnya Jepang ke Indonesia yaitu untuk mencari bahan mentah industri militer untuknya, untuk membuat pesawat tempur. Karena di Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, yang dapat diperbaharui ataupun tidak. Jika di Jepang, sumber daya alam tidak dapat memadai kebutuhannya, jadi Jepang mencari sendiri ke Indonesia dan ingin menguasai Asia. Jepang menganut ideologi fasisme. Fasisme adalah di mana kekuasaan pemerintah berada di bawah satu tangan otoriter atau diktator, atau yang dikenal dengan negara kekaisaran. Jepang juga menganut ideologi nasionalis chauvinistik, yaitu menganggap negara lain lebih rendah dan mencintai tanah air dirinya dengan berlebihan. Jepang pertama kali ke Indonesia yaitu mendarat di Ambon atau Maluku pada tahun 1942 bulan Januari. Lalu mereka pergi ke Tarakan dan Balikpapan, Pontianak, sampai Sumatera pada tahun 1942 12 Januari. Setelah berhasil mendarat di daerah tersebut, Jepang ingin menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Belanda pun tidak tinggal diam karena masih dijajah oleh Belanda, dan tiba-tiba datang Jepang. Dan Belanda pun membuat pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, atau yang disingkat dengan ABDACOM, American British Dutch Australia Command, yang memiliki markas di Lembang dan dipimpin oleh Letnan Jenderal Terponten. Lalu ABDACOM masih belum bisa mengalahkan Jepang untuk menghalangi menguasai Pulau Jawa. Juga membuat gabungan pasukan Belanda dan Inggris di Pulau Jawa, tetapi masih kalah juga oleh Angkatan Laut Jepang. Lalu, sisa pasukan Belanda kabur ke Australia. Dan akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura berhasil mendarat di Pulau Jawa dan melakukan pendaratan di Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Setiba di Pulau Jawa, pasukan Jepang menyerbu dengan cepat kekuatan Hindia Belanda. Dan pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Pulau Jawa, yaitu di Batavia atau sekarang yang disebut dengan Jakarta. Kemudian disusul dengan jatuhnya kota Utezo atau Bogor dan kota lain ke Jepang. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, dengan terpaksa Jenderal Terponten atas nama komandan pasukan menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Pasukan Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tersebut berada di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dan penyerahan tersebut sering dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Akhirnya berakhir sudah penjajahan Belanda di Indonesia dan diganti oleh Jepang. Motivasi Jepang menguasai Indonesia menurut Kaisar Jimmu. Yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya atau besar. Yang kedua, berkembangnya industri Jepang. Yang ketiga, doktrin Hakoisu yang diperkenalkan oleh Kaisar Jimmu. Doktrin yang menegaskan Jepang sebagai negara yang bertanggung jawab dengan memajukan dan mempersatukan negara-negara di dunia. Doktrin juga
digunakan oleh Jepang untuk alat propaganda untuk menguasai dunia. Lalu, sambutan dari rakyat Indonesia kepada Jepang. Awal mula Jepang masuk ke Indonesia disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Sikap simpati rakyat Indonesia kepada Jepang tidak terlepas dari ramalan Raja Jayabahaya yang di situ terdapat akan ada bangsa kulit kuning melepaskan Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih. Lalu, Jepang memiliki strategi untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Yang pertama, memutar radio Tokyo dengan memutar lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, memberikan harga murah barang-barang Jepang kepada Indonesia. Yang ketiga, sama-sama membenci Belanda. Yang keempat, menjanjikan bangsa Indonesia untuk dibebaskan dari penjajahan bangsa Barat. Mendukungnya program Pan-Asia, yaitu untuk memajukan bangsa Asia. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah membentuk perkumpulan 3A, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.